ya sahabat Ibu Mukti, jadi kali ini kita sudah ditemenin sama Paulina dan juga Bang Manin, serta selain itu kita juga di sini sudah ada rekan-rekan ya, rekan-rekan yang pastinya nemenin kita selama 1 jam ke depan di acara apa nih, Pok? Top ya. Pop. Bukan, ini dalam rangka apa maksudnya? Kita hari Perkenalannya gantian, perkenalan. sebelah sinian dong. Nggak bisa rapat ya? Bukan masalah bukan serapat, geser sedikit. Oh, Goyang nah, geser sedikit goyang, oke. Gambar saya dapat ya hari ini. Oke ya. Jadi untuk sahabat Wiba Mukti, Lina nemenin Ica kedatangan tamu-tamu istimewa dikarenakan hari ini adalah hari spesial. Ada rencana yang akan membuat masa depan Kabupaten Bekasi ini menjadi sesuatu yang berbeda, Cak. Oke, apa Karena ada satu wadah yang nanti masyarakat Kabupaten Bekasi bisa ikut andil di situ. Oke, Nah, sejauh mana nanti kita bakal ngobrol-ngobrol karena sudah hadir di sini ada dari SMSI, Betul? kemudian juga dari PWI Peduli, Oke. ada dari Persikasi, dan yang satu lagi juga ada ketua pelaksananya. Nah, ketua pelaksananya ini dalam rangka apa? Kita bakal kupas hari ini selama 1 jam. Oke, betul sekali. Makanya kita langsung aja sapa untuk teman-teman yang ada di hadapan kita ya, rekan-rekan, teman-teman, bapak-bapak. Aku takutnya tuh agak salah gitu menyebutkan namanya ya, manggilnya gitu ya Bang ya. Oke lah, kita ucapkan dulu selamat pagi untuk semuanya. Ya, kurang semangat. Kenapa kita yang heboh doang ya? Kalah sama perempuan. Cara gitu kan mereka membangun Kabupaten Bekasi ya kan, Oke. generasi penerus. Betul. Tapi suaranya nggak ada. Gak ada. Coba diulang lagi. Coba sama kembang desa ya. mungkin biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tahu ya yang mana kembang desa. Nggak apa-apa deh ya. Oke, kita perkenalkan satu-satu dari samping kanan. Mana suaranya? Dari samping kanan dulu boleh Pak? Mangga. Ya baik, saya Taufik Suprapto. Kebetulan dipercaya sama kawan-kawan untuk menjadi ketua panitia pelaksana dalam acara yang akan kita jalankan nanti pada tanggal 21 Agustus. Oke, selamat siang ya buat Bapak Taufik. Kita selamat akan siang, ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan ya Teh. Ya di sampingnya Pak, boleh? Bapak. Selamat siang. Siang. Perkenalkan saya Heru Budian Timor. Pak, agak speednya agak dikurangin dikit. Saya mewakili dari Persikasi. Iya. Udah gitu aja. Baik, saya Doni Ardon selaku Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Perwakilan Bekasi Raya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Muksin sebagai Ketua PWI Peduli Bekasi Raya yang nanti akan turut andil hadir di acara opening office yang sekaligus pelantikan tanggal 21 Agustus 2020. Oke. Nah, mungkin di sini juga selain masyarakat kita juga bertanya-tanya ya, ada apa sih sebenarnya beberapa organisasi ini berkumpul di Radio Wibawa Mukti ini untuk memperkenalkan apa sebenarnya, atau ada event apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, boleh dijelaskan oleh siapa di sini ya? Boleh. mungkin ketua pelaksananya. Boleh, sama ketua pelaksananya silakan buat Bapak Taufik. Bang Taufik. Ya baik Mbak Ica, terima kasih juga Mbak Oh, gitu. Malas banget ya ngomongnya. Bunga Desa. Bunga Desa ya. Kayak Lina Bang. Ya Mbak Lina. Ya. Iya. Jadi kebetulan dalam momen opening office nanti itu ada beberapa organisasi ya. Salah satunya SMSI. Hajat utamanya sebenarnya kalau boleh dikatakan hajat utama SMSI ya. Perkumpulan para CEO media. Jadi para pemilik pengusaha media online baik media lainnya ya. Nah, di dalamnya juga nanti di situ akan turut dilaksanakan acara bersama yaitu PWI Peduli. Di mana dalam PWI Peduli itu ada sub bagan tersendiri begitu ya Bang. Nanti Bang Ade sendiri yang menjelaskan, ketua PWI Peduli Bekasi Raya itu. Nah, ada juga SMS selain SMSI PWI Peduli, di situ ada Bang Heru Timur juga selaku ketua Persikasi. Nah, di dalam acara tersebut nanti berkumpulnya sebuah organisasi besar, saya anggap organisasi besar ya, selain SMSI Bekasi Raya, karena di situ ada sebuah pengusaha
pengusaha yang akan turut andil membangun Bekasi, khususnya Kabupaten Bekasi dalam taraf besar ke depannya. Jadi ada istilah anak kampung berada di pinggir kota ingin membangun kota. Oke. Harus dari kita, tapi dari anak kampung tersebut. Jadi jangan menjadi penonton gitu. Mungkin itu sekilas nanti ke depannya sampai 400 hektar. Nah, ada nanti ketua SMSI Bekasi Raya sendiri yang akan menjelaskannya itu. Nah, bagaimana event dalam perjalanan nanti ke depannya? Untuk saat ini saya selaku yang dipercaya menjadi ketua pelaksana sedang berusaha semaksimalnya untuk mempersiapkan agar acara tersebut nanti berjalan dengan lancar. Nah, melalui siaran radio ini kami secara pribadi atas nama teman-teman lainnya, atas nama panitia memohon juga kepada pihak-pihak terkait agar bisa memberikan bantuan ataupun dukungan agar acara nanti bisa berjalan dan bisa membuahkan hal-hal inovasi yang baik ke depannya untuk Bekasi, untuk Kabupaten Bekasi dan untuk masyarakat Bekasi ke depannya. Sekilas dari saya begitu. Oke. Iya. Nah, sebelum kita mengupas itu apa itu SMSI gitu ya, terus hal yang lain-lainnya juga apa perbedaannya PWI dan juga Peduli Bekasi ya. PWI Peduli Bekasi itu perbedaannya apa gitu. Iya. Nah, kita kupas dulu aja deh mengenai event yang akan launching ya. Itu ngomong-ngomong buat Bapak Taufik sendiri itu launchingnya kapan? Terus rundown acaranya di dalam acara itu ada apa aja sih sebenarnya, Pak? Bang. Pak Ya. Bang. Bingung Abang saya. boleh gitu. Ya, kebetulan acaranya nanti tepatnya insya Allah direncanakan hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 ini ya. Dalam acara tersebut intinya adalah pengukuhan atau pelantikan Ketua SMSI Bekasi Raya, dalam hal ini Bang Doni Ardon, sekaligus juga pengukuhan Ketua PWI Peduli Bekasi Raya, Bang Ade Muksin. Di dalam acara tersebut sekaligus juga peresmian kantor, Pak. Peresmian. Iya, peresmian kantor kita, kantor SMSI, kantor Persikasi, dan LBH GMBI, ya, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. LBH-nya, kantornya di situ menjadi satu dalam satu bangunan, yaitu di Ruko Tamrin, Bolivet, tepatnya masuk wilayah Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, deretan stadion. Dan nanti juga di situ akan diadakan penandatanganan kerjasama dari pihak pengusaha, dari pihak media, dari PWI Peduli itu sendiri, dari Persikasi. Penandatangan kerjasama bagaimana bentuknya nanti lebih dalamnya lagi Bang Doni Ardon akan menjelaskan. Ya, saya selaku ketua panitia akan berusaha semaksimal mungkin agar acara tersebut nanti bisa berjalan dengan sukses. Amin. Nah, mohon doanya dari rekan-rekan, teman-teman dan masyarakat semuanya. Oke. Demikian dari saya dulu ya. Ini Teteh mau datang ngomong-ngomong. Datanglah. Datang ya. Diundang nggak masalahnya? Tanya dulu. Kalau datang diundang buat makan oke, tapi kalau sudah naik Makan tangga, mulu, mohon maaf ya. urusannya tangga ceng, nggak kali. Iya. Tangga lah. Wah, itu penyiksaan batin itu. Mungkin Teteh ada yang mau ditanyain teh buat Iya. Mas Taufik. Iya. Kalau Bang Taufik, Iya. kebetulan acaranya bakal launching tanggal 21 Agustus. Itu bertepatan dengan tahun baru Islam ya. Iya, betul, hari Kayak Kamisnya pemilihannya itu. bagus banget. Bagus Hari ya Kamisnya. tanggalnya ya. Nah, Itu, hari Kamis, Bang. tujuannya apa sih Bang dengan adanya launching ini? Itu kan biasanya kan kantor itu kan misa-misa nih. Iya, betul. Bener nggak, Cak? Betul. Ini Misa-misa. satu gedung beberapa organisasi Nah, ya. justru ini dijadiin satu nih. Hmm. Dengan dengan pemikiran yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda gitu. Dengan mungkin juga kalau udah adu argumen pasti udah ketahuan deh gitu. Tujuannya apa? Kok bisa dijadiin satu Bang gitu? Tujuannya secara umum intinya adalah untuk membangun Kabupaten Bekasi secara bersama. Iya, secara umum. Begitu kira-kira. Mungkin sekilasnya saya anggap beliau-beliau ini, para ketua-ketua ini sebelumnya memang udah pada teman CS. Iya, CS berat. Jadi ada hubungan individual. Ada chemistry batin lah gitu. Kemudian dipertemukan
satu sama lain pada jadi ketua. Jadi kebetulan dalam gedung tersebut, gedungnya lega juga. Leganya jadi mana Bang? Iya. Abang boleh nengok yang lain. Ayo cuman berdua. Jangan keluar. Abang nggak pakai. Jadi kalau istilah tujuan, kenapa enggak? Kalau emang tujuannya baik, ayo kita bersatu, kita bersama-sama gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga mengajak kepada rekan-rekan lain untuk yuk bersama-sama dalam membangun Kabupaten Bekasi gitu. Jangan hanya jadi penonton lah gitu. Iya, betul sekali. Harus berkreativitas kita. Oke. Dan tentunya nanti kita juga insya Allah kalau ada kesempatan kita akan datang ke sana ya. Pokoknya mudah-mudahan lancar gitu. Amin, nah, amin. di sini karena kita sudah hadir juga ya ketua SMSI yang nanti bakalan akan dilantik juga ya. Ada Bapak Doni Ardon yang mungkin di sini juga teteh belum tahu SMSI itu apa sih gitu. Kemarin Udah sih tahu? sempat dengar dikit tentang SMSI. Hanya bentuknya SMSI ini seperti apa? Iya, Ya lebih kan? afdol kita nanyain langsung aja, boleh. Dan seperti itu kan tadi Bang Topik. Bang Topik kan bilang kita tanya sama Bang Ardon. Semuanya kita limpahin ke Bang Ardon. Kayaknya Bang Ardon menghina nih. Nah, mungkin Bang Ardon sekilas untuk SMSI ini bisa dijelaskan gitu. Baik, terima kasih Empolina. Dan dalam siaran ini mungkin saya ingin sedikit menyampaikan ya sedikit tentang sejarah didirikannya Serikat Media Cyber Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa SMSI ini, kita singkat SMSI ini didirikan oleh para penggagasnya, yaitu para pentolan-pentolan PWI, jadi Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi kalau dulu pada saat tahun berapa PWI berdiri itu? Tahun 61 ya, 61 itu berdiri PWI, dulu masih para wartawan. Nah, sekarang sudah para senior. Jadi mereka sudah mendirikan medianya sendiri. Gitu, media sendiri. Nah, terus kemudian sejalan dengan era reformasi, kemudian para pengurus PWI ini, para pendiri, para pentolan ini, mereka sudah memiliki perusahaan-perusahaan media. Di antaranya tentunya ada media cyber. Nah, terus kemudian digagaslah pembentukan Serikat Media Cyber Indonesia, yang kemudian alhamdulillah di tahun ini sudah menjadi konstituen Dewan Pers. Jadi SMS ini adalah perkumpulan para CEO, ya, para pemilik media cyber. Dan untuk Bekasi Raya, insya Allah tanggal 21 Agustus dengan adanya SK yang dikeluarkan oleh SMSI Jawa Barat, kita akan melakukan launching sekaligus pelantikan pengurus. Jadi bukan cuma ketua aja, tapi seluruh pengurus. Seluruh pengurus. Saat ini untuk Bekasi Raya sudah ada sebanyak lebih dari 30 perusahaan media cyber yang tergabung. Jadi diharapkan ini adalah menjadi kekuatan lokal yang dapat bersinergi bersama-sama dengan unsur lainnya, dengan pengusaha, dengan pemerintah, dan dengan masyarakat. Tentunya kalau misalkan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat sudah bersatu, kita selaku pemanis ya, media itu ada pemanis. Kalau di tengah-tengah itu ada aparatur yang harus netral. Nah, kita sebagai pemanis, kita akan mencoba mensinergikan semuanya menjadi satu kekuatan utuh untuk membangun Bekasi Raya terutama. Oke, nah ini untuk buat semuanya kita break dulu ya, karena pertanyaan-pertanyaannya nanti bakalan kita sampaikan lagi untuk mewakili masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi itu sendiri ya. Ini buat Bapak Heru sabar-sabar ya, Bapak mau udah tiap hari di sini ya Pak ya. dia kayak apa? Sebenarnya aku gimana dia gimana gitu ya. Jadi perasaan kita itu kayak magnet yang bertolak belakang gitu ya. Ada bisa chemistry kok kita enggak ya? Iya, chemistry-nya Tapi yang tuh. jelas gini, nanti kita bakal tanya-tanya banyak banget peran serta dari PWI Peduli ini seperti apa, dan sejauh mana juga SMSI ini berperan Betul. di dalam kancah launching nanti, apalagi Serikat Media Cyber Indonesia. Ini juga kita kan baru dengar, ya kan? Betul. Ada pasti persyaratan ketika seseorang nantinya bakal ikut bergabung. Betul banget. Baik PWI Peduli, terus SMSI, kemudian juga ada Persikasi, dan nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini.
Lembaga penyiaran di Kabupaten Bekasi. Desi Manyun ya. Lo kok deket Bang Baron ribet banget gue, pala gue nengak-nengak kok deket cantengan coy. Oke, baik untuk sahabat Bima Mukti, kita masih barengan sama Bang Ade Muksin dari PWI Peduli, ada Bang Ardon juga dari SMSI, ada Kang Heru dari Persikasi, dan juga ada Bang Taufik selaku Ketua Panitia yang bakal ngadain acara launching pada tanggal 21 Agustus 2020. Dengan harapan semua masyarakat Kabupaten Bekasi bisa ikut andil dan berpartisipasi, terutama generasi-generasi mudanya, karena ini semua dibangun dan dibina oleh putra Bekasi. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya Bang Topik ya? Iya. Itu dia. Baik, kita kembali lagi pada Bang Ardon sebelum nanti kita kepada Bang Ade Muksin. SMSI ini ada undang-undangnya nggak sih Bang? Gitu loh, dalam mendirikannya ini gitu. SMSI ini tentunya sama dengan perusahaan pers yang lainnya ya. Jadi yang mana pers ini mendapat pelindungan dari Undang-Undang nomor 99 tahun nomor 40 tahun 99 tentang pers. Jadi dalam undang-undang tersebut bahwa perusahaan pers wajib berbadan hukum. Berbadan hukum, karena kalau ada media informasi yang tidak berbadan hukum itu mungkin masuknya kategori media sosial. Jadi dengan adanya media informasi yang berbadan hukum pers gitu, dan kemudian juga terverifikasi di Dewan Pers melalui konstituen seperti SMSI ini. Jadi itulah yang menjadi kekuatan hukum kita, kekuatan hukum, landasan hukum untuk pers gitu. Oke, Bang Ade Muksin dari PWI Peduli. Peran sertanya di dalam kancah launching besok ini apa sih sebenarnya, dan apa yang membuat tertarik dalam hal ini? Jadi begini, untuk PWI Peduli ini gitu kan, merupakan sebuah besutan dari PWI Pusat, filantropi dari PWI Pusat gitu, yang didirikan tanggal 25 Mei 2019 gitu kan, yang bertujuan untuk memberikan ataupun misalnya berkontribusi gitu kan, selain dalam bentuk tulisan kepada masyarakat gitu kan. Nah, adapun misalnya peran kita di pelantikan ya, pelantikan kita nanti itu ya untuk dikukuhkannya untuk Bekasi Raya gitu kan, karena di Bekasi Raya ini belum ada gitu kan, dan nanti bersama-sama dengan SMSI dilantik di acara tersebut ya. Oke. Nah, mungkin ketika seseorang akan menjadi ketua, mereka biasanya membawa visi dan misi ya. Nah, aku pengen tahu nih, visi misi dari Bapak Doni Ardon dan juga Bapak Ade sebenarnya apa sih visi misinya? Visi ya. Visi misi. Nah, kalau visi SMSI mungkin sama dengan pengusaha. Gitu. Kita ingin mensejahterakan anggota kita, terutama perusahaan pers ini agar bisa juga mensejahterakan para karyawannya. Karyawannya itu adalah wartawan, dan wartawan ini ya yang bergabung di PWI gitu ya. Nah, visi kita itu. Visinya. Kalau Bang Ade? Visi dari PWI Peduli ini adalah untuk memberikan itu tadi gitu kan, kita untuk memberikan sebuah kegiatan gitu kan, selain dalam bentuk berita, yaitu sosial kemasyarakatan, untuk visinya gitu kan, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di bawah naungan PWI Peduli gitu. PWI Peduli. Oke. Nah, mungkin tadi pertanyaan Teteh juga, gimana kalau misalkan orang pengen ikut Ikut bergabung di SMSI, apakah ada persyaratan khusus gitu ya? Boleh di sharing buat kita juga, sebenarnya juga awam ya sebenarnya, pengen tahu. Ya, jadi untuk dapat bergabung di SMSI, pertama perusahaan pers tersebut harus berbadan hukum, berbadan hukum perusahaan pers gitu ya. Jadi ada akta notaris, akte pendirian perusahaannya, kemudian bahwa akte tersebut juga mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Terus kemudian tentunya sama dengan persyaratan perusahaan lain, ada NIB, kalau sekarang NIB ya. NIB itu di dalamnya sudah termasuk surat izin usaha perdagangan gitu ya, dan ada TDP-nya juga, tanda daftar perusahaan. Nah, terus kemudian juga harus memiliki piagam keanggotaan di BPJS, karena kita ketahui bahwa tugas wartawan ini sangat berat.
mereka harus mendapatkan perlindungan kesehatan gitu ya, termasuk jaminan kesejahteraan. Dan kemudian bahwa harus ada pernyataan-pernyataan dari para pemilik media tersebut. Pertama, pernyataan dari pemilik media untuk tentunya pertama mensejahterakan anggota sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terus kemudian juga pernyataan untuk memberikan pelindungan hukum kepada wartawannya. Gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan pers tidak mensejahterakan anggotanya, tentu itu akan bersinggungan dengan hukum. Dan ini akan menjadi tugas berat kita di SMSI karena kita ketahui bahwa di era industri 4.0 ini tentunya banyak siapapun bisa mendirikan media, gitu, tapi belum tentu media tersebut sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh undang-undangnya tentang pers. Gitu. Pers, kemudian SMSI, PWI Peduli. Nah, hubungannya dengan Persikasi apa ya? Hubungannya dengan Persikasi apa ya? Karena kita pengen tahu dong, Nah, gitu, itu. ya kan? Karena media dan media, sedangkan Persikasi itu kan bidang olahraga. Iya. Nah, ada hubungan apakah gerangan dengan Iya. Persikasi? Mungkin Kang Heru bisa ngejelasin sama kita nih. dari bidangnya beda, bajunya aja paling mencolok ya. Oke, kalau begitu kita jelaskan. Saya juga sebenarnya dari awal berterima kasih ya ketika saya diamanatkan untuk memimpin sebuah organisasi besar. Persikasi ini adalah sebuah klub sepak bola yang di Kabupaten Bekasi yang memang sejak puluhan tahun lalu itu sudah berdiri, dan ini menjadi suatu misi kita ke depan bahwa cita-cita daripada masyarakat dan keinginan masyarakat yang juga diperkuat oleh ketua umumnya yang kebetulan Bapak Haji Eka sebagai bupati menginginkan bahwa kita mau naik kasta istilahnya ke Liga 2. Sementara ini kan kita masih di Liga Amatir, Liga 3. Nah, untuk mencapai tujuan itu tentu kita harus menggandeng semua elemen masyarakat termasuk organisasi-organisasi besar. Dalam hal ini kebetulan saya backgroundnya dari jurnalis dan saya juga salah satu pembina daripada SMSI dan juga ownernya sebuah media gitu. Jadi ada hubungan chemistry inilah yang akan kita bangun untuk kita kerjasamakan ke depan, bagaimana membesarkan Persikasi ini bukan hanya sebuah cerita, tetapi bagaimana kita ke depan bahwa prestasi di Persikasi ini bisa kita raih dengan dukungan semua elemen masyarakat yang ada, termasuk SMSI, PWI dan teman-teman yang lain yang selalu mengabarkan berita setiap saat. Mungkin itu. Oke, nah terlepas dari pembahasan kita tentang media gitu ya, karena di sini kita sedang bertanya dengan Bapak Heru, aku juga pengen tanya sebenarnya perkembangan Persikasi sendiri ini Pak di sekarang ya, karena kan kemarin juga terkena dampak pandemi ya. Nah, Persikasi sendiri gimana tuh perkembangannya? Untuk masih kita nunggu keputusan dari Asprop Jawa Barat PSSI ya, belum ada keputusan resmi bahwa kita digelar atau tidak, tetapi tanda-tanda itu kemungkinan akan digelar tetapi belum ada surat resminya. Namun untuk itu kami sudah persiapkan semuanya sejak jauh-jauh hari, bahwa tim sudah kita persiapkan dan sudah terbentuk, juga coaching staff, juga para pelatih dan lain sebagainya, termasuk daripada manajemen Persikasi sendiri. Artinya siap apapun tidak dalam kondisi seperti ini, kita harus siap. Artinya apa yang menjadi cita-cita, target kita bahwa kalaupun ini digelar, mudah-mudahan atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala mungkin kita bisa meraih prestasi dan bisa naik kasta ke Liga 2. Betul sekali, karena tidak ada alasan kalau misalkan Persikasi itu banyak dukungan. Berikut juga lapangan yang cukup besar ya, maka dari itu di Stadion Wibawa Mukti yang dimana Telina belum pernah ikut Persikasi ya, ikut Saya nonton. kalau ikut Persikasi suka agak takut. Takut ya, takut ketuker ya. Bolanya itu.
Soalnya bukan apa-apa, urusan bola sama balon gue minggir dulu. Apalagi kalau udah urusan bencana udah minggir-minggir dulu ya gitu. Nah, Kang Heru, Persikasi, harapan ke depan untuk Persikasi sendiri Kabupaten Bekasi dan dengan adanya anak-anak muda, sejauh mana sih Kang sosialisasinya terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri? Untuk sosial itu dalam rangka sosialisasi dan juga dukungan, makanya kami bersama-sama dengan elemen masyarakat, baik penggiat olahraga maupun dengan para media, yang kebetulan saya juga salah satu owner di sebuah media gitu kan. Artinya sangat penting untuk kita sosialisasikan melalui media ini gitu kan. Makanya kita rangkul semua teman-teman yang ada, bukan hanya SMSI, bukan hanya PWI, tetapi teman-teman yang lain juga kita rangkul. Bagaimana? Ayo kita sama-sama bahwa untuk memajukan Persikasi ini ke depan seperti apa. Makanya kami juga tidak anti kritik. Setiap kritikan dan masukan kita terima sebagai bahan perbaikan dan evaluasi ke depan gitu, seperti itu. Oke. Bareng. Bareng gitu ya. Cak, tadi Bang Doni Ardon kan sempat juga nih, kita kembali ke SMSI. Akan mensejahterakan para kru atau juga yang ada di keluarga besar SMSI ataupun PWI Peduli ataupun juga Persikasi. Bagaimana caranya? Karena kan cukup luas juga ya Cak, apalagi media ini mensejahterakan. Kalau kita udah mikir mensejahtera banyak banget nih. Sejahtera, iya. Seperti apa sih, Bang? Pertama mungkin masuk ke tahapan cara bergerak ya. Cara bergerak yang pertama seperti yang diagendakan pada tanggal 21 Agustus. Bagaimana agar teman-teman pers ini bisa sejahtera? Tentunya harus dimulai dari perusahaannya. Nah, perusahaan ini bisa sejahtera kalau memiliki banyak kemitraan, partnership media. Dan itu pun tidak bisa serta-merta kita lakukan kerjasama, harus ada pendekatan secara emosional, harus ada chemistry tadi yang ketua panitia sampaikan, ada chemistry. Nah, kebetulan di sini ada Bang Heru selaku salah satu pembina SMSI yang tentunya sudah senior ya, sudah malang melintang di dunia pers. Nah, jadi kita coba komunikasi dengan beliau dan kemudian kita mencoba transformasi SDM secara bersama-sama. Dan termasuk diantaranya adalah korporasi kelembagaan. Nah, makanya tanggal 21 Agustus ini akan menjadi launching perdana bagaimana misi mensejahterakan pers bisa terwujud. Salah satunya seperti tadi sampaikan bahwa ada rencana untuk membangun industri di Bekasi Utara. Nah, itu kita sinergikan bersama dan kita buat kesepakatan tentunya yang kaitannya dengan publikasi. Jadi publikasi, kalau di radio ada iklan, kita juga ada iklan gitu ya. Dan selain dari kerjasama terhadap pengelola kawasan industri, juga kita bekerja sama dengan instansi lainnya. Karena contoh seperti Persikasi memiliki anggaran, tentunya ada anggaran publikasi juga. Nah, itu yang kita kerjasamakan. Dalam artian kerjasamanya dengan SMSI dong gitu. Nah, dan bukan hanya Persikasi, ada banyak lainnya. Dan kalau misalkan dengan Persikasi, misalkan kita dapat senilai rupiah, kita bagikan kepada teman-teman perusahaan. Tapi kalau misalkan ada 100, ada 1000 yang sudah bekerja sama, kalau 1 juta aja sudah 1 miliar. 1 miliar dibagi-bagi teman-teman anggota, insya Allah itu bisa menjadi satu kekuatan pers yang nanti informasi-informasi yang disampaikan bukan hanya sebatas kritik tapi juga membangun. Jadi informasi yang membangun. Oke. SMSI. Kita tadi mikirin Bang Ade ya. Apa? Kayaknya lagi anteng aja lagi. Iya, lagi ngeliatin. Mau dikasih pertanyaan apa lagi gitu ya. Nah, nanti ya. Kita mau break nanya dulu. soal pers. Soal pers ya, betul banget. Karena di sini juga kan banyak sekali orang-orang yang termakan isu, makan hoax ya. Bagaimana cara menangkal hoax gitu. Apalagi kita kan juga bergerak di bidang Kominfo ya. Kominfo, Dinas Komunikasi gitu. Nah, apa? Sebenarnya ada standarnya nggak sih pers itu? Nah, nanti kita kupas jawabannya seperti apa. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, stay tune terus.
Lembaga penyiaran publik lokal satu-satunya di Kabupaten Bekasi geber terus. Baik sahabat Pipa Mukti, makin sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gali, apalagi dengan adanya launching yang bakal dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020. Ada PWI Peduli, kemudian juga ada SMSI, ada Persikasi, dan bakal dilaksanakan di Ruko Tamrin Boulevard nomor 61 dan 62 pada pukul 1 siang. Nah, kita ke Bang Taufik dulu nih ya. Untuk Bang Taufik nih, acaranya kan 21 Agustus nih Bang. Iya. Berarti Ba'da Jumat ya Bang ya? Iya. Ada tamu istimewa nggak sih nih Bang? Oh, pastinya ada. Pastinya ada. Sampai aja tuh. Jadi rencananya insya Allah mudah-mudahan ada 3 tamu istimewa besar yang akan kami hadirkan dan kami mohonkan untuk bisa datang sebagai motivator bagi kami semua nanti gitu. Salah satunya ada 3 mantan menteri yang akan kami usahakan agar bisa hadir, yaitu Bapak Khairul Tanjung, itu selaku Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat. Ya. Termasuk Bapak Muhammad Hatta Rajasa, yang familiar, mantan Menteri Menristek ya. Yang ketiganya ada Bapak Erman Suparno, selaku pembina SMSI Bekasi Raya. Nah, 3 sosok tokoh tersebut kiranya nanti bisa memberikan motivator maupun inovasi yang sangat besar bagi kami semua, khususnya di Kabupaten Bekasi ini gitu. Baik. Untuk Kabupaten Bekasinya sendiri siapa tamu-tamu istimewanya selain yang 3 itu? Pastinya Bapak Kepala Daerah kita, Bapak Haji Eka Supriyatmaja. Ya. Itu akan kami undang dan kami harapkan agar beliau bisa menghadiri, memberikan wejangan kepada kami semua. Ya. Termasuk Bapak Wali Kota Bekasi ya. Termasuk Bapak Wali Kota Bekasi juga, Bapak Rahmat. ya, Pak Rahmat Effendi akan kami usahakan agar berkenan hadir. Ya. Oke. Berarti putra-putra daerah juga hadir di situ ya Bang ya? Iya. Baik, terima kasih untuk Bang Topik. Kita ke Bang Ade tadi. Cak, sok mangga. Nah ini dia ya, yang dari tadi kayaknya diam-diam aja gitu, dengerin dulu aja gitu ya. Gak ditanya ya kan? Aduh dianggurin ya, jangan kurik ya. Udah jauh-jauh ya kan dari utara. Enggak, nih ya ini sebenarnya bakalan ada pertanyaan ya. Jadi buat Bang Ade, aku juga pengen tahu nih mengenai sosialisasi perusahaan pers yang berstandar. Nah sebenarnya standarnya itu memang seperti apa sih? Standar perusahaan pers. Iya. Seperti standar perusahaan pers ya, tadi juga Bang Doni sudah jelaskan ya, harus berbadan hukum ya kan gitu kan, badan hukum perusahaan pers, tapi khusus gitu kan, perusahaan pers tidak campur-campur dengan misalnya kegiatan-kegiatan lain. Itu kalau misalnya untuk standar perusahaan pers gitu. Oke. Nah memang seberapa penting sih gitu? Itu sangat penting gitu kan, karena memang itu kan diatur di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 bahwa ya untuk yang namanya perusahaan pers itu ya harus ngikutin undang-undang itu gitu kan. Kalau misalnya tidak ngikutin undang-undang itu ya artinya belum bisa dikatakan itu perusahaan pers gitu. Baik. Bang, yang Lina tahu kan PWI, kita PWI aja ya. Iya. Tapi ini agak berbeda. Ada PWI Peduli. Nah, Perbedaannya apa nih Bang? Jadi kalau PWI itu khusus untuk wadah wartawannya ya kan gitu. Nah kalau misalnya PWI Peduli ini adalah memang filantropi dari PWI itu sendiri gitu kan, yang tujuannya untuk itu berkontribusi ataupun bisa turut serta memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat selain tulisan lah ya kan, berita ya kan, ada juga misalnya kepedulian lain sosial kemasyrakatannya kan gitu. Sosial. Sejauh mana nih Bang sosialisasi PWI kepada masyarakat? Untuk sosialisasi sih mungkin sekarang belum secara full ya, karena kan kita belum dikukuhkan ya kan gitu. Hanya sebatas kegiatan-kegiatan misalnya ada Jumat Barokah gitu kan, ataupun misalnya bantuan-bantuan kecil lainnya kan gitu, seperti itu. Iya, siap. Oke. Baik. Nah tadi pertanyaan Teteh juga bertanya bagaimana sih standar apa sih namanya tadi, mensejahterakan ya. Nah mungkin untuk dari perwakilan dari PWI sendiri, PWI Peduli Bekasi Raya, yang apa sih standar apa tadi teh? Standar. Bukan, mensejahterakannya itu seperti apa sih dari PWI Peduli sendiri?
Kalau PW Peduli sendiri, PW Peduli itu sebetulnya ya salah satu kegiatan ya, kegiatan sosial kemasyarakatan gitu kan. Bukan misalnya terfokus kepada bagaimana mensejahterakan, tapi kan itu perusahaannya kan udah ada yang mengatur. Ya dalam hal ini udah ada SMSI gitu kan, Serikat Media Sipil Indonesia khusus untuk perusahaannya. Tapi kalau misalnya untuk PW itu wadah wartawannya gitu kan. Wadah gitu. wartawannya. Iya. Nah, ini aku ingin memposisikan sebagai masyarakat nih ya, buat Bang Ade, bagaimana kita untuk merubah mindset masyarakat agar ketemu wartawan tuh nggak perlu takut gitu. Justru ada bahasa bahwa wartawan itu adalah corong ya untuk wadah dari masyarakat gitu ya, aduan dari masyarakat. Nah, bagaimana dari Bang Ade sendiri sebagai ketua yang mau dilantik gitu ya, untuk merubah mindset itu? Ya artinya kita harus banyak kegiatan yang sifatnya menyampaikan ya ke masyarakat bahwa gitu kan wartawan itu tidak seperti menyeramkan itu. Artinya ya itu tadi gitu kan, kita harus melakukan pendekatan ya kan, dalam hal misalnya memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa wartawan yang yang memiliki kode etik, yang memiliki integritas, betul-betul wartawan itu seperti ini loh ya kan gitu, kita jabarkan gitu kan gitu. Jangan sampai misalnya beranggapan bahwa wah wartawan ini doang lah gitu, nyari jale doang ya kan. Kalau sekarang itu kan gitu. Iya gitu kan. Yang penting intinya kita sampaikan satu kode etik jurnalistik. Betul. Ya kan, sama Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu tetap harus kita sampaikan ke masyarakat gitu kan. Dan apalagi sekarang gitu kan, bahwa wartawan itu harus UKW gitu kan, harus punya standar uji kompetensi wartawan. Betul. Gitu kan. Kalau misalnya memang udah diuji gitu kan secara kompetensinya, ya insya Allah lah gitu kan, masyarakat juga akan memandang wartawan itu tidak sejelek itulah ya kan gitu kan, cara pandangnya masyarakat gitu kan. Iya. Gitu. Mungkin kenapa masyarakat bisa berpandangan seperti itu? Apakah apakah ada aja, mungkin pasti ada aja ya wartawan yang memang tidak berkompeten seperti apa sih namanya, yang sudah lulusan UKW atau yang tadi dibilang ya pengen nyari sesuatunya aja gitu ya. Apakah mungkin memang jumlah mereka itu lebih banyak daripada wartawan-wartawan yang emang berstandar gitu? Ya, di Kabupaten Bekasi ya khususnya. Kabupaten Bekasi ya memang menurut saya gitu kan harus ada filter lagi ya, filter yang istilahnya bagaimana menjaring wartawan-wartawan yang memiliki kompetensi yang betul-betul untuk jadi wartawan gitu kan, bukan hanya sekedar bergantungan KTA gitu kan, tapi kompetensinya nggak ada gitu kan gitu. Artinya kalau misalnya memang tidak ada background gitu kan di kompetensi bilang wartawan, ya otomatis mereka akan menjalankan tugasnya asal-asalan gitu kan gitu. Tidak patuh, tidak profesionalisme dalam menjalankan tugas wartawannya gitu. Betul. Jadi Teteh kalau mau jadi wartawan bukan hanya bermodalkan handphone dan juga ini KTA doang. Iya, sebenarnya etika dalam wartawan juga ada. Betul. Etika dalam bermedia juga ada. Betul. Jadi sebenarnya nggak mudah kalau misalkan orang yang bilang pengen jadi seorang wartawan. Aku aja kalau misalkan lagi liputan aku harus mikir nanya apa gitu ya. Jadi pertanyaannya itu harus sesuai dengan data gitu ya, bukan hanya nanti jatuhnya jadi isu dan hoax gitu ya. Oke. Itu menarik itu saya itu, Pak. Apa tuh? Ini menarik. Suka. Saya kira ketua SMSI juga ingin menambahkan. Dengan doang. Menambahkan, saya sangat tertarik itu tadi, bagaimana cara merubah mindset masyarakat. Iya. Wartawan itu. Betul. Boleh buat ketua SMSI mungkin ada yang mau ditambahkan. Iya. Jadi saat ini mungkin sama yang disampaikan oleh Bang Topik. Jadi ya, saat ini terus terang saya rindu dengan sosok wartawan. Karena wartawan itu adalah penjaga kehidupan. Dia adalah sumber dari segala wawasan, sumber dari segala pengetahuan. Nah, saat ini sosok wartawan menjadi konotasi yang negatif. Betul. Dan terus terang dalam hal ini saya merasa miris ya, merasa sedih gitu ya, karena kita merasakan bagaimana pada saat sebelum bergabung di dunia pers ini, saya ikuti pelatihan, saya ikuti sekolahnya gitu ya, dan kemudian kita melamar menjadi wartawan pun bukan hal yang sangat mudah gitu ya. Tapi untuk saat ini seseorang begitu mudahnya menjadi wartawan dan bahkan menjadi pemimpin redaksi. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan melalui pucuknya adalah perusahaan pers.
Jadi bagaimana perusahaan pers ini mampu menjaring wartawan dengan baik, dengan sesuai standar. Artinya kita telah dulu dari perusahaan persnya. Apakah perusahaan pers tersebut berbadan hukum? Terus kemudian apakah perusahaan pers tersebut didirikan oleh para wartawan-wartawan yang sudah bersertifikasi, pengakuan secara keilmuan, gitu ya. Nah, pengakuan secara keilmuan ini tentunya diawali dengan uji kompetensi wartawan. Kalau dulu tidak ada, kalau KW dulu wajib sekolah, gitu. Nah, sekarang yang sudah lulus sekolah pun harus ikut UKW. Nah, baik yang sarjana ilmu komunikasi atau sarjana ilmu jurnalistik pun ikut UKW, dan saya terima hal itu agar teman-teman yang lain yang bergabung, yang memilih dunia pers ini juga melakukan hal yang sama. Oke. Gitu. Kalau ngomongin masalah pers tadi kan, Abang juga tadi langsung setuju. Saya mau nanya ke sebelahnya Bang Doni Ardon. Emang apa sih bedanya pers dulu dengan sekarang, Bang? Kayaknya kan asam garam juga udah pernah dirasain. Senior ya. Maksudnya gimana? Asam garam bukan sih, aku nggak tahu peribahasa orang tua gitu ya. Asam garam. Mungkin Jadi wartawan dan Jadi, perempuan ya. kan tadi sama ketua SMSI sangat betul, saya pernah merasakan ketika menjadi seorang wartawan tidak ujung-ujung jadi wartawan. Saya itu pernah jadi CR itu calon reporter. Pengen punya nama sendiri itu harus CR dulu, pakai nomor. Itu nggak cukup sebulan, hampir 8 bulan. Ingat itu CR 15 itu di harian Bekasi Express. 6 bulan, baru kedua bulan ini barulah punya nama di situ. Ada kode tertentu. Jadi CR, jadi hair. Nah, dari udah Perjuangannya beda ya dengan sekarang ini. ya, sekarang dengan mendirikan perusahaan dengan berbagai media yang cukup gampang gitu kan, dibikin gitu kan, terus tiba-tiba ada box redaksi dengan namanya seperti ini dan itu. Dan saya yakin mungkin ini itikat kita semua dari PWI, juga dari kita dari SMSI, bahwa kita pengen punya itikat baik bahwa ayo kita sama-sama kita perbaiki, kita introspeksi diri apa sih gitu yang menjadi kendala selama ini untuk sama-sama lebih lagi ke depan. Oke, berarti untuk pers sebenarnya banyak sekali yang pengen kita bahas. Oke, hanya kita kembali kepada kesejahteraan. Dikit aja tentang kesejahteraan sebelum kita akhiri nanti dengan launching, ya. 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi ini kan, Kabupaten Bekasi kan luas nih Kang, atau juga Bang Ardon atau mungkin Bang Taufik dan juga ada Bang Ade. Bagaimana caranya ya merangkum mereka semua untuk bisa mendukung aspirasi yang ada seperti saat ini dengan dibikinnya atau dibuatnya launching nanti? Kan ada Persikasi, ada SMSI gitu kan, untuk mensejahterakan seluruh para kru yang andil dalam hal ini. So, monggo. Gitu. Silakan. Tiga kecamatan. 23 kecamatan berarti ada para camat. Ya, banyak sekali apalagi perusahaan yang ada di Kabupaten Dan Bekasi. ada di dalamnya perusahaan-perusahaan industri. Iya. Nah, tentunya saya berharap dengan adanya transformasi SDM dan korporasi kelembagaan ini yang akan kita launchingkan pada tanggal 21 Agustus, ada semacam bentuk perhatian dari kepala daerah, baik di kabupaten maupun di kota, bahwa kita selaku profesi pers berkeinginan agar keberadaan kita bisa memberikan kontribusi yang positif, yang membangun, yang mendukung program-program pemerintah. Tentunya harus ada take and give yang saling bersinambungan, saling memberikan manfaat. Dia memberikan manfaat untuk pemerintah, dan pemerintah pun wajib tentunya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam hal ini adalah masyarakat pers, gitu ya. Jadi dengan sinergi dengan Persikasi yang kebetulan ketua umumnya adalah Bapak Haji Eka Supriatmadja selaku Bupati Bekasi. Jadi kita ingin menyampaikan pesan-pesan
tolong dong gitu, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bekasi ini bisa diarahkan gitu, diarahkan kepada yang benar. Yang benar itu contoh seperti, mohon maaf nih, SMSI itu adalah satu konstituen Dewan Pers. Sebagaimana kita ketahui bahwa Dewan Pers ini adalah bentukan lembaga bentukan yang berdasarkan keputusan presiden. Jadi artinya kita adalah lembaga yang resmi. Yang resmi kalau di tingkat pusat mungkin dengan presiden, kalau di tingkat kabupaten atau kota dengan bupati dan wali kota. Jadi tolong agar peran kepala daerah nyata mengarahkan kepada industri-industri, potensi-potensi termasuk rumah sakit, termasuk persikasi, termasuk KONI dan lain-lain yang ada di dalam Kabupaten dan Kota Bekasi ini bisa memberikan kontribusi yang positif, dan tentunya nanti kita akan sejahtera bersama. Visi dan misi Kabupaten Bekasi membangun itu akan terwujud dengan sukses. Mangga, Kang Heru mungkin ada yang mau ditambahin? Cukup. Kalau Bang Heru cukup, berarti saya nambahin. Jor. Berarti saya nambahin. Pakai bahasa Bekasi deh gue. Karena selain ketua panitia, kita juga sama-sama pemilik media. Betul. Iya, pengurus SMSI juga dan memiliki media masing-masing ya. Saya tertarik banget Mbak dengan bahasa yang pertama, sebenarnya tadi ngegeremet saya itu. Jadi image di mata masyarakat, wartawan itu terkesan negatif, itu saya tertarik. Kemudian bagaimana cara mensejahterakan wartawan juga saya sangat tertarik. Pertama, jangan takut dengan wartawan. Karena mekanismenya sudah jelas, diatur dengan undang-undang. Wartawan salah kena denda 500 juta loh, 2 tahun penjaranya. Jadi ada kode etik jurnalistik yang sudah ditentukan. Maka seandainya ada instansi-instansi yang risih dengan wartawan, silahkan dibuka. Dalam Undang-Undang 40 tahun 99 ada aturan kode etik jurnalistiknya, dibuka. Kalau menyalahi aturan silahkan laporkan. Tentunya lapornya ke Dewan Pers. Iya, Dewan Pers dulu lah. Dewan Pers. Nah, nanti setelah dari Dewan Pers kalau dinyatakan bersalah baru silahkan di BAP, di polisi gitu. Itu udah jelas. Jadi satu, jangan takut dengan wartawan. Kedua, masih menarik Mbak. Kalau ada istilah pepatah, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ya. Dulu kita kenal itu. Pepatah itu pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang kita musim pandemi, bagaimana masyarakat tahu di mana titik-titik zona merah, zona hijau itu yang mengabarkan kepada masyarakat? Kalau bukan wartawan, bahkan yang paling terdampak, yang paling pertama kena COVID harusnya wartawan itu paling hati-hati tuh. Ini ngeri juga saya udah batuk-batuk di pinggir kita ini. Karena untuk mengabarkan informasi kepada masyarakat kan wartawan. Tanpa wartawan hancur dunia. Garda terdepan lah. Iya, dan pejabat-pejabat juga bisa dengan serta-merta semena-mena kalau tanpa ada monitoring untuk sebagai kontrol sosial kepada masyarakat. Nah itu, jadi ada mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang. Ada sisi menarik, Bang Ketua Doni maupun Bang Ade dan Mbak-mbak, dari sisi kacamata agama. Dari sisi kacamata agama, apa yang dilihat, apa yang dia dengar, fakta. Wartawan tidak bisa memberitakan tanpa fakta. Kalau dalam agama apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Umat muslim itu baca rata-rata pada suatu hari mulutnya dikunci itu, ya kan? Yang berbicara kalau benar menjadi nilai bagi masyarakat yang membaca, yang mendengar. Kalau dosanya paling gede, di penjara tahun, denda 500 juta. Itu di dunia ya. Di dunia, belum digebukin sama kita. Nggak taunya wartawan. Nah, itu jadi sangat mulia sekali. Ada posisi dikit aja nih. Kalau istilah ibadah apa ya? Bicara ibadah sodakoh ya. Sodakoh tangan kanan memberi, tangan kiri sembuh. Iya. Itu kuat dalam sodakoh. Oke, betul. Nah sekarang wartawan, masyarakat mana tahu sebenarnya siapa yang tulis beritanya? Iya. Siapa ini? Informasi ini dari siapa nggak tahu, tapi bisa
semua kehidupan menjadi lebih positif gara-gara ada wartawan. Tapi iya bisa merubah kehidupan bangsa, merubah kehidupan negara, merubah agen berubah. Ada istilah ya, tangan harimau ya. Bisa tangan gitu, cuman dalam hal yang baik bisa. Dalam hal yang gitu. baik. Nah, sekarang penggerak dakwah. Kalau bicara, kalau kamu tidak Islam, kamu nanti bisa masuk neraka loh. Itu namanya peringatan. Iya. Ayo kamu zakat, nanti kamu bisa masuk surga. Itu kabar gembira. Ada jujurnya. Punya berita yang bagus biar masyarakat baca, biar bisa meniru yang baik, mengantisipasi yang buruk. Wartawanlah yang berfungsi. Hidup wartawan. Hidup Itulah itu. Oke. Nah, tambah untuk mensejahterakan. Di Bandung, saya lupa namanya. Ada sosok wartawan yang sejahtera bukan dari jurnalisnya, tapi berdagang. Bisa berdagang. Kalau kata bahasa Bekasi ya, eta budak kelayang kemana? Ayab-ayaban. Nah, kalau bahasa agama apa? Silaturahmi. Wartawan itu kenal si anu dari berbagai lini, macam-macam, kenal semua karena tiap hari dia bersilaturahmi. Terus ya kudu agama bisa membanyakkan rezeki, mempermudah urusan, panjang umur. Dia juga ilok orang gitu saja. Apa ngelongoknya bupati? Nggak mungkin lah. Nah, itu bisa mensejahterakan. Jadi dalam mensejahterakan wartawan, dia itu harus bisa menjadi motivator bagi para karyawannya ya wartawan. Akan idealismenya sesuai dengan idealisme media masing-masing. Media saya topikkita.com. Ya, nah, media kita.com rame topik yang akan dibahas setiap hari. Oke. Nah, dalam hal ini Nggak mau kalah. Oke. kita Mitra News. Mitra.com. Ayo. Ya, Bang. Fakta hukum. Oh iya, saya.com. Nah, mungkin di acara yang akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 boleh kita rangkum semua harapannya itu seperti apa disampaikan boleh? Barangkali pembina SMS harus yang bisa menyampaikan. Jadi Jumat dengan bersama-sama di satu gedung itu dengan bermacam-macam organisasi, harapannya itu mempersatukan semua, bersinergi bagaimana kita membangun Kabupaten Bekasi ke depan seperti itu. Mungkin Amin. seperti itu aja. Jadi dengan adanya transformasi SDM dan korporasi kelembagaan ini, semoga bisa menjadi deterrent efek yang positif bagi organisasi lainnya agar melakukan hal yang sama untuk membangun Bekasi lebih baik ke depan. Dua kali tambah baik Buat Bang Ade. Wartawan ya untuk bisa lebih peduli lagi gitu kan dalam hal sosial kemasyarakatan, dan saya juga berharap kepada para donatur bahwa PWI Peduli itu siap menerima dan siap menyalurkan bantuan Anda ya kan gitu. Oke. Sebagai ketua pelaksana terakhir nih. Selaku ketua pelaksana, tentunya saya berharap dan berdoa dan juga memohon dukungan dari semua rekan-rekan yang terkait, baik instansi pemerintahan maupun swasta, agar harapannya dalam acara nanti bisa berjalan dengan sukses. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sukses ya acara di hari Jumat nanti, dan yang pastinya kita juga kalau ada kesempatan kita akan datang ke sana ya. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih juga. Terima kasih banyak. Makasih buat Bang Ade, Museum satu PWI Peduli dari perwakilannya, kemudian Bang Doni Ardon juga. Terima kasih Kang Heru, terima kasih
Bang Topik, Pak Ustadz kita makasih. Kalau udah ngomongin agama kagak bakal begini. Gimana waktu kita ya, Cak? Iya betul, waktu kita juga terima kasih untuk 1 jam yang telah menemani kita. Tenok juga ya, terima kasih buat Bang Manin, Talina juga, dan tentunya buat sahabat Wibawa Mukti, makasih juga yang udah pada pantengin Radio Wibawa Muktinya di websitenya kita di bekasikap.go.id. Jadi kita mau undur pamit dulu semuanya ya, karena ini juga bakal kepotong azan. Jadi aku juga berakhir gelaran acara top tempat obrolan pelayanan publik. So kita mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.